Halo penonton semuanya, perkenalkan nama saya Fatahillah Mahfudrido. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang dimuat pada seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral kedua yang berjudul Pemilihan Artificial Lift untuk Optimasi Produksi Sumur X di PTY Lapangan Z. Untuk outline dari presentasi saya pada kali ini adalah yang pertama pendahuluan, metode, hasil penelitian, analisa dan pembahasan, serta simpulan. Untuk pendahuluan, yang pertama, kita ketahui bersama bahwa produksi minyak itu semakin menurun. Di sisi lain, terdapat juga target untuk pengangkatan atau lifting 1 juta barel minyak serta 12 billion standar cubic feet gas. Sehingga kita harus tentukan dan kita harus maksimalkan atau optimalkan produksi minyak yang semakin menurun ini. Lalu apa permasalahannya? Yaitu untuk sumber X ini dengan kasus natural flow pada laju produksi 182 BOPD. Permasalahannya apa saja, yaitu mengapa produksinya turun, bagaimana cara memprediksikannya, bagaimana cara optimalisasinya, dan bagaimana cara mendesain artificial lift-nya. Lalu tujuannya itu untuk menganalisa penurunan produksi, untuk memprediksi performa produksi, untuk memilih skenario artificial lift, serta mendesain parameter desain artificial lift. Untuk batasan permasalahan dari jurnal ini, yaitu yang pertama, untuk objek penelitian, yaitu meneliti penurunan produksi sumber X. Untuk skenario optimasinya dengan menggunakan pemasangan artificial lift. Untuk pemilihan artificial lift-nya sendiri dengan kesesuaian dengan kesediaan di lapangan, yaitu ada artificial lift jenis HPU, hydraulic pumping unit, SHP, subcurrent pump, dan ESP, electric submersible pump. Serta penyebab dari penurunan produksi ini didefinisikan akibat oleh penurunan tekanan reservoir. Untuk lokasi penelitian dari jurnal ini adalah dilakukan di PTY Lapangan Z dengan luas 11.140 km persegi. Lapangan Z ini mencapai produksi 2.140 BOPD dan 2.688 million standar cubic feet dengan total cadangan sebesar 402 million stock tank barrel. Untuk metode penelitian, data penelitian ini ada dua, yaitu data primer, yaitu data sumuran yang didapatkan, yaitu diantaranya adalah kedalaman, tekanan reservoir, dan PI, serta kualitas dari fluida atau minyak itu sendiri. Dan yang kedua adalah data sekunder, adalah beberapa data dari manufaktur pompa yang didapatkan, yaitu berupa data pompa, jumlah head per stage, jumlah HP per stage, dan jumlah stage maksimal pompa. Berikut adalah data penelitian pada jurnal saya. Di sini ada beberapa data sumuran serta profil sumur. Untuk prosedur penelitiannya, yaitu yang pertama mengumpulkan data, selanjutnya memforecast data, screening artificial lift, dan yang terakhir menghitung parameter desain pompa. Yang langkah-langkah ini dituangkan dalam diagram alur, yaitu mulai data produksi, lalu dilakukan forecast data, selanjutnya dinilai dengan potensialnya jika potensial dilakukan screening artificial lift pada sumur X, yaitu dengan 3 skenario, SATI, HPO, dan SP, lalu memilih artificial lift serta menghitung parameter desain pompa. Untuk hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Untuk tabel di sebelah kiri adalah tabulasi penghitungan, didapatkan bahwa sumur X ini memiliki tren yaitu penurunan yang harmonik dengan DI 0,081 dan divalidasi dengan software dan menghasilkan decline rate yang sama, yaitu 0,812337. Berikut adalah beberapa hasil forecast, yaitu yang pertama forecast DCA untuk laju produksi, ada WHP, watercut, dan GOR dengan metode ekstrapolasi. Lalu ada screening dari artificial lift ada beberapa poin, yaitu fluid reservoir, konstruksi sumur, dan operasional. Dan yang terakhir adalah parameter desain dari ESP atau artificial lift. Ada beberapa data dan beberapa solusi ataupun perhitungan hasil dari data tersebut. Dan difasilitasi setelah dilakukan running software, didapatkan model sumur X yang baru.
Lalu kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah forecast data. Didapatkan forecast data dengan metode BCA dan ekstrapolasi dan mendapatkan data sebagai berikut. Ada pada waktu tanggal 29 bulan Januari 2023 diprediksikan sumber ini berhenti beroperasi secara natural flow pada laju produksi 50 BOPD dengan tekanan wellhead 100 PSI dengan GOR 36,9 serta kandungan air 48%. Untuk screening artificial lift dilakukan seperti tabel yang saya sampaikan tadi dengan penilaian 1 sampai 3. 1 yang berarti tidak menimbulkan masalah, 2 menimbulkan masalah tapi bisa ditoleransi, dan 3 menimbulkan masalah tapi tidak bisa ditoleransi. Sehingga pada screening tersebut didapatkan bahwa pompa ESP memiliki potensi masalah terkecil yaitu 8. Sehingga itu dipilih karena memiliki potensi permasalahan yang terkecil yang mungkin akan timbul. Lalu untuk selanjutnya menghitung parameter desain pompa dilakukan dengan yang saya sampaikan tadi, tabel-tabel tadi, sehingga didapatkan pompa untuk kebutuhannya itu 56 stage untuk mengangkat fluida dari dasar ke permukaan. Dengan didapatkan total kebutuhan dari tenaga motornya yaitu 9,57 horsepower, serta sumur X ini diharapkan dapat beroperasi atau berproduksi sejumlah 345 stok tank barrel per day dengan efisiensi pompa 46%. Lalu yang terakhir dari penelitian saya ini didapatkan bahwa yang pertama berdasarkan dari perhitungan forecast diprediksikan sumur X akan berhenti beroperasi secara natural flow pada tanggal 29 Januari 2023 dengan rate minyak sebesar 50 BOPD dengan prediksi data lainnya yaitu water cut 48%, GOR 36,9 SCF per STB, dan tekanan wellhead 100,06 PSI. Yang kedua, setelah dilakukan screening artificial lift, didapatkan pada sumur es itu dipilih metode ESP karena yang paling kecil nilai potensi masalah yang akan timbul. Dan yang terakhir adalah desain ESP yang digunakan dalam sumur X ini dengan menggunakan contoh pump performance curve dari pompa Reda tipe D460N didapatkan total stage 46 stage dengan total kebutuhan motornya adalah 9,57 horsepower dan dicapai laju alir target sumur X yang baru yaitu sebesar 345 stok tank barrel per day dengan efisiensi pompa sebesar 46%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi penonton semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.